Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya wal mursalin Sayyidina wa maulana Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Allahumma arzuqna minal nabiyyin wal mursalin wa ilhamil malaikatil muqarrabin. Allahumma inna nastawdi'uka jami'a ma hafidnahu wa ma nahfazuhu min al-'ulumi wal ma'arif hatta taruddahu 'alaina fi waqti ihtiyaji ilayh. La hawla wa la quwwata illa billahil 'aliyyil 'azim. Qala al-musannif Syekh Abi Zakaria Yahya bin Syarafuddin An-Nawawi Asy-Syafi'i rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bi'ulumihi wa bi asrarihi wa khususiyatihi fid dharain. Bismillahirrahmanirrahim. Faslun. Wa yustahabbu an takuna al-qira'ata fi mawdi'in nadhifin muqtar. Wa lihadza istahabba jama'atun minal ulama'i al-qira'ata fil masjid. Kita melanjutkan pembahasan tentang adab-adab terhadap Al-Quran dan juga adab-adab membaca Al-Quran. Yustahabbu, disunnahkan, antakuna al-qira'ah, hendaknya ada apa membaca Al-Quran, di saat membaca Al-Quran maksudnya. Disunnahkan untuk apa? Hendaknya ada fi mawdi'in nadhifin muqtarin, hendaknya membaca fi mawdi'in, di tempat nadhifin yang bersih, muqtarin yang dipilih. Hendaknya seorang yang membaca Al-Quran memilih tempat yang bersih. Walihada, maka dari ini istahabba jama'atun minal ulama'i, istahabba mensunnahkan, jama'atun siapa golongan minal ulama'i dari beberapa ulama, al-qira'ata kepada membaca Al-Quran fil masjid, di dalam masjid. Jadi sekelompok beberapa ulama dari para ulama menganjurkan untuk membaca Al-Quran ya di dalam masjid saja. Kenapa demikian? Likaunihi jami'an lin-nadhafati wa syarfil buq'ah. Likaunihi, karena keberadaan masjid itu jami'an ialah lebih menyeluruh, lin-nadhafati terhadap kebersihannya. Jadi secara keseluruhan masjid ya bersih. Kalau kotor kan bukan masjid namanya. Karena kondisi masjid itu secara keseluruhan ya pasti bersih, sudah terjamin kebersihan. Wa syarfil buq'ati, dan juga yang kedua paling mulianya tempat. Wa syarfil buq'ati, dan mulianya tempat. Jadi manfaatnya banyak. Wa muhassilan li fadilatin ukhra, di samping itu muhassilan bisa meraih atau menghasilkan li fadilatin kepada keutamaan-keutamaan ukhra yang lainnya. Selain masjid itu tempatnya suci, bersih, terus juga tempat yang mulia, juga mampu menghasilkan keutamaan-keutamaan yang lain.
Apa keutamaan yang lain itu? Wahia, yaitu al-i'tikaf, mendapatkan fadilah i'tikaf. Apa i'tikaf? Berdiam di masjid i'tikaf. Jadi banyak poin-poin yang bisa diambil, yang diperoleh bagi orang yang membaca Al-Quran di dalam fa innahu yanbaghi li kulli jalisin fil masjidi ay yanwiya al-i'tikaf. Karena fadilahnya di masjid ini luar biasa, banyak. Maka yang bagi seharusnya li kulli jalisin, bagi tiap-tiap orang yang duduk fil masjid, di dalam masjid, atau orang-orang yang berdiam menempati fil masjid, di dalam masjid, ayyanwiya, hendaknya berniat. Siapa orang al-i'tikaf, berniat apa? Berniat i'tikaf. Kudu ada niat. Kenapa harus ada niat? Karena untuk membedakan menempati secara umum atau menempati secara khusus. Fungsinya niat di sini. Kalian junub contohnya. Kenapa kalau mandi harus pakai niat? Karena mandi itu adalah sebuah kebiasaan. Jika tanpa niat, mana membedakan antara bersuci dan mandi biasa? Jadi sama, iktikaf, duduk di masjid, banyak orang duduk di masjid tanpa niat. Ya kan begitu. Membedakan antara duduk ini kan sudah menjadi sebuah kebiasaan. Jadi untuk meraih fadilah, keutamaan itu harus ada niat. Manfaatnya niat ya di sini sudah luar biasa. Harus berniat i'tikaf. Seperti apa contohnya niat i'tikaf? Nawaitu al-i'tikaf sunnatan lillahi ta'ala. Aku niat i'tikaf karena Allah. Jadi duduknya di sana, duduk di masjid sudah mendapat pahala. Bagaimana jika tak berniat? Ya tak mendapat pahala. Karena tidak ada bentuk kesengajaan. Niat itu kan adalah sengaja. Sama seperti kalian tak makan, tapi tak niat puasa. Ya jadi pahala puasanya tidak dapat. Kalau laparnya sama-sama dapat kan. Tapi kalau pahala keutamaan berpuasanya tidak dapat. Kalau puasa sunnah masih boleh. Niat puasanya itu sebelum zuhur, artinya tidak harus sebelum terbitnya fajar. Karena sudah menjadi kebiasaan Rasulullah, di saat pagi Rasulullah bertanya kepada salah satu istri-istri beliau, kalau pagi, apakah ada makanan hari ini? Kebiasaan Rasulullah, tidak ada ya Rasulullah. Padahal waktu itu mungkin anggaplah sekitar jam 8 pagi. Tidak ada makanan yang bisa dikonsumsi untuk hari ini. Lalu apa jawab Rasulullah? Kalau begitu saya puasa saja. Nah di sana itu. Tapi kalau puasa wajib harus sebelum fajar. Pas niat aku ya tak bisa kebablasan. Contohnya. Tapi kalau puasa sunnah boleh. Tapi dengan beberapa catatan, ada pendapat-pendapat yang diambil sebagai bentuk bolehnya berniat di pagi hari untuk puasa sunnah ya. Tanda kutip ini perlu puasa sunnah, artinya semenjak subuh dia sampai jam 8 itu dia belum makan apa-apa. Paham? Dari subuh sampai jam 8 pagi dia belum makan. Pas semuanya habis subuh sudah habis satu piring, ya kan? Habis satu piring, sama sehari ya sudah capean, lapar banget. Habis subuh makan satu piring. Lalu tiba-tiba jam 8 dia tanya kepada keluarganya, apakah ada makanan hari ini? Ini kan jam 2 ini sudah. Iya. Oke, tidak ada makanan hari ini. Sudah kalau begitu puasanya sudah telat. Ini tidak bisa karena sudah positif. Tapi ada yang membolehkan, ya itu boleh seperti itu. Berniat seperti itu boleh. Walaupun seandainya makan habis subuh 5:30 makan, nanti jam 9
Yang penting sebelum zuhur. Yang penting qabla zawali syamsi, sebelum tergelincirnya matahari. Tapi kalau sudah lewat dari zuhur, pas niat puasa, ya telat dia. Walaupun belum makan. Setengah hari tak makan. Pas mare zuhur tembung niat puasa. Jadi mungkin malaikatnya ketanangku. Iya, ketika tawuran puasa aja kan Quran. Ya teka tak ngakan nasi, mail ngakan bukul saya biki mana. Iya, apakah ada makanan hari ini bodoh? Jadi fungsinya niat di sana. Bahkan niat khairun min amali. Bahkan di saat seorang mukmin, niatul mukmin khairun min amalihi. Niatnya orang mukmin itu lebih bagus dari perbuatan itu sendiri. Jadi orang mukmin jika sudah berniat tapi tak sempat melakukan, maka catatannya sudah ada, pahalanya. Nanti saya mau ngaji, insyaallah mau ngaji. Ada niatan sudah, ingin ngaji. Maka pahala membaca Al-Quran itu dia sudah dapat, walaupun belum melakukan. Tapi seandainya dia pas melakukan, maka mendapat pahala ganda. Sebaliknya, jika melakukan sebuah amal tanpa ada niat, maka kebanyakan pada umumnya hal itu tidak mendapatkan apa-apa, tidak mendapatkan nilai. Maka hendaknya bagi orang yang membaca Al-Quran ataupun orang yang berdiam di masjid, hendaknya berniat i'tikaf. Walaupun itu sebentar. Kalian masuk ke masjid, datang mau Jumatan, mau sholat Jumat, masuk ke sana, masuk, langsung niat nawaitul i'tikaf. Cok kadang pada nengi beberapa tahun kan, iya kan, apa? Apa pada beberapa tahun? Ya ada napapit, ngerumpi. Mending duduk di masjid, walaupun tanpa kalian ini melakukan apapun, artinya aktivitas tak pati awirit, diam saja, diam. Lubtu fil masjid, diam di masjid. Tapi diiringi dengan niat i'tikaf, maka insyaallah itu sudah berpahala. Sawa'un kathura fi julusihi aw qallah. Nah ini penekanannya. Sawa'un sama saja kathura fi julusihi, lama duduknya di dalam masjid, aw qallah atau sebentar. Jadi mendapat pahala i'tikaf asalkan niat. Lama duduk di masjid tapi tak niat i'tikaf, tak dapat pahalanya. Sebentar duduk di masjid tapi niat i'tikaf, maka dapat pahala. Bal yambaghi awwalu dukhulihi, bahkan seharusnya ketika masuk masjid, bal yambaghi bahkan seharusnya awwalu dukhulihi, ketika pertama kali masuknya seseorang al-masjidah ke masjid begitu. Bal yambaghi awwalu dukhulihi al-masjidah ayyanwiya al-i'tikaf, hendaknya berniat siapa man al-i'tikaf, niat i'tikaf. Itu dilakukan ketika pertama kali baru masuk masjid. Tapi boleh sudah duduk di masjid dia lupa, tidak dari awal begitu duduk. Saya belum niat, tak perlu keluar boleh. Keluar masjid dulu. Niat iya. Tapi memang ada ulama-ulama yang seperti itu. Karena saking pentingnya niat, ulama itu ada yang dia begitu nyampe masjid karena niatnya tak lillahi ta'ala, atau dia belum mengadakan niat di dalam hatinya, dia pulang lagi ke rumah. Ada ulama yang seperti itu, saking hati-hatinya terhadap niat. Padahal seandainya pun dia majelis duduk di tempat tersebut lalu dia baru berniat, maka itu dapat fadilah. Saking pentingnya niat. Contohnya friend baca Al-Quran, awalnya tidak ada niat apa-apa, iya, tiba-tiba ngawur kayak orang ngigau kan, iya, kayak orang ngigau ngaji aja tiba-tiba komat kamil, ternyata di pertengahan awal di tengah-tengah dia baca Al-Quran, tiba-tiba dia melontarkan niatnya, itu dapat. Atau hanya gara-gara pas ingat tiba-tiba shadaqallahul azim a'udzubillah lagi, iya, yang ulang awalnya, tak apa-apa, lanjutkan saja, yang penting langsung diikutkan dengan ada beberapa niat yang tidak harus dibarengkan dengan
perbuatannya. Kalau sholat kan muqtarinan bil fi'li. Iya, niat itu muqtarinan atau muqtaronan bil fi'li. Harus bersamaan dengan niat. Oleh usolli fardhu area Allahu Akbar usolli fardhu dhuhri tidak bisa, harus dengan. Tapi ada beberapa poin, beberapa niat yang bisa tidak bersamaan dengan perbuatannya. Contohnya puasa. Puasa niatnya malam, perbuatannya pagi. Kalau yang muqtarinan bil fi'li, wudu ya, mandi jinabat, mandi, sholat ya kan. Ada beberapa yang tidak harus muqtarinan bil fi'li. Atau makan karena dia lillahi ta'ala melegelar buat ibadah, ya tidak harus nawaitu kan, tidak harus muqtarinan bil fi'li. Oh Tuhan ya, umat kami. Wa hadzal adabu yanbaghi ayyu'tana bihi. Wa hadzal adab, adapun adab ini yanbaghi seharusnya ayyu'tana menjadi sebuah perhatian khusus bihi kepada orang yang mau membaca Al-Qur'an atau orang yang mau duduk di dalam masjid. Wa yusha'a dzikruhu, dan hendaknya apa? Yusha' itu. Sya'a apa? Yusha'. Dipromosikan itu. Artinya disiarkan bahwa pentingnya niat seperti itu. Dzikruhu penjelasannya. Wa ya'rifa, dan hendaknya mengenalkan akan niat as-sighara kepada anak-anak kecil, wal awama, dan orang-orang awam. Penting niat nikah. Anak kecil juga harus diajarkan seperti itu, niat penting. Atau penekanannya di sini yang dimaksud ya'rifahu as-sighara, atau membaca Al-Qur'an itu kepada anak kecil atau orang awam di tempat yang bersih. Tahu lho. Coba seneng jeding ngomong di kamar mandi atau khusus. Nanti ada penjelasan. Orang cerengan sambil maca sholawat, maca Quran, itu tak boleh. Fa innahu, kenapa demikian harus diperkenalkan? Fa innahu, karena sesungguhnya hal demikian itu mimma adalah sesuatu, termasuk sesuatu yaghfalu yang seringkali dilalaikan, yang disepelekan anhu daripada niat. Karena niat-niat yang sepele seperti ini seringkali dilalaikan. Jadi padahal yang sepele itu bisa berdampak luar biasa. Coba masuk ke masjid, pokoknya dukur-dukur masuk ke masjid duduk. Jadi pakai adab-adab masjid itu dipakai. Kalian mau masuk masjid, sebelum masuk nawaitu al-i'tikaf fil masjid lillahi ta'ala. Terus hal yang sepele yang sering disepelekan, yang sering dilalaikan, naik masuk ke masjid mendahulukan kaki yang kanan. Terus kalian baca apa kalau masuk masjid? Iya, itu sering dilalaikan kan. Pokoknya masjid masjid. Padahal di sana tempat yang penuh rahmat, penuh keberkahan. Jadi bacalah Allahumma ftahli abwaaba rahmati. Allahumma ya Allah iftahli, bukakanlah untukku abwaaba, beberapa pintu-pintu rahmatika, kasih sayangmu. Insya Allah keluar dari masjid mendapatkan rahmat Allah. Apa kalau keluar dari masjid doanya? Tak hafal. Iya. Di hati masjid ada kan tertulis kan, apa yang keluar masjid? Ma'il tak ada amal lah. Ya ma'il mun keluar dari masjid ke furus ya rokokan. Ulang Jumatan, assalamualaikum, assalamualaikum. Bani Allahumma antas salam, Allahumma lantas jalan. Ulang kafura roko. Jadi penting hal-hal yang seperti ini yang seringkali disepelekan. Wa ammal qira'atu fil hammam faqad ikhtalafa as-salafu fi karahiyatiha.
Wa ammal qiraatu, adapun membaca Al-Qur'an fil hammam, di dalam kamar mandi, faqad ikhtalafa, maka sungguh telah berbeda pendapat as-salafu, siapa ulama-ulama salaf, fi karahiyatiha, di dalam kemakruhannya. Jadi ini perlu diperhatikan. Ulama berbeda pendapat tentang kemakruhan membaca di dalam kamar mandi. Faqala ashabuna, maka berpendapat siapa sahabat-sahabat kami, artinya yang selevel sahabat-sahabatnya Imam Nawawi atau sesama mazhab Imam Nawawi. Apa pendapatnya teman-teman Imam Nawawi ini? La yukrahu, boleh, tak makruh. Tapi perlu dipahami, zaman dulu antara kamar mandi dengan WC itu berbeda. Orang dulu WC, kamar mandi, kamar mandi. Jadi WC itu biasanya tempat komplit, artinya pembuangan depan belakang ya. Depan belakang, mau pipis mau buang air besar ya di WC itu. Kalau hammam ini cuma fokus tempat mandi. Kalau sekarang kan sudah ngumpul menjadi satu. Ya, kencing, ya buang air besar di tempat itu jadi satu. Jadi ini pendapat yang kembali ke pendapat salafnya dulu ya. Jadi secara pandangan, secara kebiasaan orang-orang dulu, kalau hammam ya hammam, kalau khusus ada namanya khusus apa? Toilet. Ya untuk WC ya WC. Jadi kalau di kamar mandinya, kata teman-teman kami, kata Imam Nawawi, la yukrahu, maka tidak makruh. Wa naqalahu, dan menukil kepada pendapat tersebut al-Imamul Mujma'u ala jalalatihi Abu Bakr ibnul Mundhiri fil Ashrafi. Wa naqala, dan menukilhu kepada pendapat tersebut al-Imamul Mujma', seorang imam yang diakui ala jalalatihi, akan kealimannya ya, yaitu Abu Bakr ibnul Mundhiri. Siapa? Syekh Abu Bakar bin Al-Mundhir fil Ashrafi, di dalam kitab Al-Ashraf. An Ibrahim An-Nakhai, yang ini diambil, dikutip dari Ibrahim An-Nakhai wa Malikin wa huwa qaulu Atha'in, dan ini adalah pendapatnya Imam Atha. Ini sama-sama mengatakan tidak makruh. Pendapatnya Imam Atha, Ibrahim An-Nakhai, Malik. Wa dhahaba ila karahiyatihi jama'atun, dan juga berpendapat berpendapat ila karahiyatihi, terhadap kemakruhannya membaca di kamar mandi, membaca Al-Qur'an di kamar mandi, jama'atun, beberapa kelompok daripada ulama, minhum, di antara mereka Ali bin Abi Thalib, yaitu Sayyidina Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu. Jadi ada dua pendapat. Yang satunya mengatakan tidak makruh, yang satunya mengatakan makruh. Tapi ada pendapatnya Imam Abu Hanifah memakruhkan. Ada pendapat dari beberapa imam yang tidak memakruhkan, asalkan kata ulama yang tidak memakruhkan, asalkan kamar mandinya itu bersih atau kamar mandinya itu suci. Di mana ada kamar mandi suci, kan begitu? Berarti di dalam pendapatnya seperti ini, berarti sudah menjadi kebiasaan ulama dulu, berarti kamar mandi WC. Jadi terpisah, tak ngumpul. Jangan sekarang kan sarip dengan mandi dengan dia kan, kemin dengan dia. Jadi di satu tempat. Jadi untuk lebih hati-hatinya, karena sudah zaman sekarang sudah menjadi satu tempat, untuk ketidakbolehannya membaca di kamar mandi. Kenapa demikian? Karena bentuk penghormatan kepada Al-Quran. Kalau orang dulu ya mandi, ya seperti itu. Jadi terjamin kebersihan kamar mandi itu terjamin. Biasanya itu ya bersih. Soalnya mau nakemi kan ke kamar setok,
Rawahu anhu Ibnu Abi Dawud, meriwayatkan kepada pendapat tentang kemakruhan yang diambil oleh Sayyidina Ali bin Abi Thalib, Ibnu Abi Dawud. Siapa Ibnu Dawud? Wa hakahu Ibnul Manduri atau Ibnul Mundhiri an jama'atin minat tabi'in. Dan juga selain daripada Ibnu Abi Dawud juga meriwayatkan siapa Ibnul Mundhiri an jama'atin minat tabi'in, dari sekelompok dari para tabi'in. Ini kelompok-kelompok yang memakruhkan. Minhum diantaranya Abu Wa'ilin Syaqiq ibn Salmata, yaitu Abu Wa'il. Ada namanya ulama Abu Wa'il, saudaranya Ibnu Salmah. Wasya'biyu dan Imam Asy-Sya'bi, wal Hasanul Basriyu dan Imam Hasan Al-Basri, wa Makhulun dan Makhul, wa Qabisatu bin Du'aibin dan Imam Qabisah bin Du'aibin. Ini yang ulama-ulama memakruhkan membaca Al-Qur'an di dalam kamar mandi. Wa rawainahu aidan an Ibrahim An-Nakhai, dan juga kami meriwayatkan an Ibrahim An-Nakhai dari Ibrahim An-Nakhai. Jadi ada beberapa versi yang mengatakan juga makruh itu menurut Ibrahim An-Nakhai. Wa hakahu ashabuna an Abi Hanifah radhiyallahu anhum ajma'in. Wa hakahu, dan kami juga meriwayatkan, wa haka dan juga meriwayatkan kepada pendapat tersebut ashabuna, siapa sahabat-sahabat kami, an Abi Hanifah dari Imam Abu Hanifah radhiyallahu anhum ajma'in. Jadi Imam Abu Hanifah mengatakan pendapatnya makruh baca Al-Qur'an di kamar mandi, walaupun kamar mandinya itu bukan berpisah dengan toilet. Jadi tak boleh, makruh. Terus pertanyaannya sekarang, bagaimana kalau membaca Al-Qur'an di depan kamar mandi? Kan seperti itu sudah menjadi kebiasaan. Itu kan di depan kamar mandi, bukan di dalam kamar mandinya. Jadi pendapat ini yang diambil adalah kemakruhannya, bukan keharaman. Tapi kalau sekarang baca Al-Qur'an di kamar mandi, di dalam kamar mandinya, terus dia nyaring, apalagi nyaring, itu haram. Jadi cek nying marahnya, mau ngaji tempat yang bersih saja, artinya yang terjamin. Nampo salah tempat. Akori dalam masjid. Dalam jeding kamar mandi. Qala Asy-Sya'bi, berkata Imam Asy-Sya'bi, tukrahu qiraatul Qur'an fi thalathati mawadhi'an. Tukrahu, dimakruhkan, qiraatul Qur'an, apa membaca Al-Qur'an, fi thalathati mawadhi'a, di dalam 3 tempat. Makruh membaca Al-Qur'an di 3 tempat. Tempat apa saja itu? Yang pertama, fil hammamati, di kamar mandi. Ini menurut Imam Asy-Sya'bi. Fil hammamati, di dalam kamar mandi. Yang kedua apa? Wal khususi, dan toilet, WC. Ya pokoknya kenangan kemi, kenangan apa. Yang ketiga wa buyutir roha. Buyutir roha, tempat apa ar-roha ini? Pemintalan, apa namanya? Penggilingan. Ar-roha biasanya penggilingan apa? Selip. Wa buyutir roha, dan tempat penggilingan. Wa hiya taduru, yaitu tempat penggilingan taduru yang masih berfungsi. Artinya taduru yang aktif. Yang masih berputar, kan berarti tempat penggilingan. Jadi 3 tempat ini yang tidak boleh kalian pakai untuk membaca Al-Qur'an. Ini makruh. Pertama kamar mandi, kedua toilet, ketiga tempat penggilingan. Baik penggilingan pemintalan kapas dulu, orang kapas. Biasanya ulama dulu kan umum kapas untuk kapas atau yang bikin baju, biasanya mintal itu pakai mesin. Kalau di sini dulu kapas, tapi bisa bertambah itu, contohnya penggilingan padi, selip padi, maka itu hukumnya makruh membaca.
Nah ini pasti kalian kan harusnya bertanya, kenapa kok ini kan bisa jadi tempat itu bersih, tapi kenapa itu dimakruhkan di sini? Karena bising. Karena bising. Jadi nanti akan ada penjelasan tambahan. Karena bising. Bising itu makruh membaca di tempat yang bising. Contohnya kalian baca di pasar atau di tengah keramaian, makruh karena bising. Karena selain bising, jadi mudah terganggu, memecah konsentrasi. Wa an Abi Maisarah, dan juga dari pendapatnya Imam Abi Maisarah, nama aslinya Umar Amrun bin Tarqabil Al-Kufi, orang Kufai, julukannya Abu Maisarah. Qala telah berkata siapa Abi Maisarah, la yadhkurullaha illa fi makanin thayyibin. La yadhkuru, hendaknya jangan berzikir, jangan menyebut Allah kepada Allah, artinya jangan berzikir kepada Allah illa fi makanin thayyibin, kecuali di tempat yang bagus, yang bersih, yang suci. Jangan sampai kalian berzikir kepada Allah itu di tempat yang kotor, harus cari tempat yang bersih. Itu banyak ulama itu sampai sedetail-detail itu apa? Dia berijtihad. Allah itu zat yang suci, yang tak bisa ditempati oleh tempat-tempat yang kotor. Karena namanya saja Al-Husna, walillahi al-asmaul husna. Jadi Allah itu tidak bisa disandingkan dengan sesuatu yang kotor. Al-Quran begitu pula. Al-Quran ini kalamullah, sampai begitu pemikirannya ulama. Wa ammal qira'atu fi tariqi, adapun membaca Al-Quran di jalan, membaca Al-Quran di jalan, fal mukhtaru annaha jaizatun ghairu makruhatin. Fal mukhtaru, maka adapun pendapat yang terpilih, annaha, bahwa sesungguhnya jaizatun ialah boleh membaca Al-Quran di jalan, boleh. Artinya di jalan di sini tempat keramaian, bukan di tengah jalan. Pas mana karena hanya ada hukum boleh membaca Al-Quran di tengah jalan. Tojo ntar kalau toko bumi di tengah, yo tojo ngaji rosak. Dan tidak makruh membaca Al-Quran, artinya sambil berjalan atau di tengah jalan atau di tengah keramaian, maka sebenarnya ini boleh, tak makruh. Idza, ini ada syaratnya tapi ya. Idza lam yaltahi sahibuha, idza lam yaltahi, apabila tidak terganggu sahibuha, siapa orang yang membaca Al-Quran. Mun tak terganggu tak masalah, tak makruh, boleh. Fa inil taha, maka jika terganggu, merasa terganggu sahibuha, siapa orang yang membaca Al-Quran, anha, daripada keramaian itu, anha atau daripada membaca Al-Quran, merasa terganggu siapa orang membaca Al-Quran dari bacaannya, karuhat, maka itu makruh, menjadi makruh. Ya seperti tadi, kalau kalian membaca Al-Quran di penggilingan contohnya, atau di pemintalan itu, pas kalian bisa fokus, tak terganggu, maka itu bisa boleh saja, boleh saja, tak terganggu. Tapi kalau terganggu, maka itu makruh. Juk tojuk temu nang pasar main, juk tojuk ngaji. Jika tak terganggu maka itu boleh, silahkan saja. Tapi kalau terganggu itu makruh. Kama karihan Nabi sallallahu alaihi wasallam, sebagaimana memakruhkan an-Nabi sallallahu alaihi wasallam, siapa Nabi sallallahu alaihi wasallam, al-qira'ata, kepada orang yang membaca Al-Quran, linnu'asi, yang dalam keadaan ngantuk. Rasulullah memakruhkan orang yang membaca Al-Quran yang kondisinya ngantuk. Kenapa demikian? Makhafatan, hale karena takut, minal ghalati, dari kekeliruan. Dikhawatirkan kalau ngantuk itu baca Al-Qurannya keliru. Artinya sambungan ayat walaupun bacanya benar, tapi sambungan ayatnya yang salah itu bisa fatal. Karena baca Al-Quran, kalau tidak betul-betul memahami, nah ini pentingnya Al-Quran itu harus berguru. Kenapa? Karena Al-Quran itu bahasa Arab. Orang yang tak paham bahasa Arab, hanya asal nyambung saja, dia otodidak ya, belajar sendiri. Lalu dia membaca Al-Quran sudah bisa memang, tapi tak paham maksudnya atau tak paham maknanya, dia nyambung sesukanya dia, maka itu maknanya akan rusak dan bisa mengkafirkan dirinya. Saya kasih contoh ya.
Al-Quran yang riskan. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Qul ayyu syai'in akbaru syahadah. Qulillahu syahidun baini wa bainakum wa uhiya ilayya hadzal qur'anu liunzirakum bihi wa man balagh. A innakum latashhaduna anna ma'allahi alihatan ukhra. Di sini harus pas kalian. A innakum latashhaduna anna ma'allahi alihatan. A innakum latashhadun. Tiba-tiba karena tak berguru ini, bisa saja kan dia berhenti begitu. A innakum latashhadun. Lalu terus dia melanjutkan anna ma'allahi alihatan ukhra. Ini bisa murtad tuh, bisa kafir karena dia menyatakan anna ma'allahi, bahwa sesungguhnya bersama Allah alihatun ukhra, bertuhan yang lain. Ini kan sudah menyekutukan Allah tuh. Jadi bisa saja seperti ini, atau dalam kalian paham terhadap wakaf dan semacamnya, tapi kalian ngantuk. Innakum latashhadun. Langsung tiba-tiba melanjutkan anna ma'allahi, ini sudah fatal. Nah, makanya Rasulullah memakruhkan orang yang ngantuk membaca Al-Quran agar tidak dikhawatirkan terjadi kesalahan di dalam membaca. Dan ini pernah saya temukan waktu itu, ini bukan ngantuk, tapi karena dia memang kurang belajar Al-Quran. Waktu itu di Jakarta, di Bekasi. Waktu di Bekasi ya begini, majelis bersama, dia ngaji dengan enaknya, tiba-tiba dia mengulangnya dari anna ma'allahi alihatan ukhra. Wah, langsung saya ingatkan itu, anna ma'allahi alihatan ukhra itu parah. Jadi Al-Quran tidak semudah itu. Jadi harus berguru, wakafnya di mana, ngulangnya di mana. Makanya orang penghafal Al-Quran saja ada tahsinul qiraah, membaguskan bacaan dan memahami wakaf, penting di sana. Warawa Ibnu Abi Dawud an Abi Darda radhiyallahu anhu, dan telah meriwayatkan siapa Ibnu Abi Dawud an Abi Darda, dari Abi Darda radhiyallahu anhu, annahu kana yaqra'u fit tariqi, bahwa sesungguhnya Abi Darda ini yaqra'u, membaca Al-Qur'an fit tariqi, di tengah perjalanan. Wa an Amr bin Abdul Aziz rahimahullahu annahu adzina fiha. Wa an Amr bin Abdul Aziz, dan juga dari Umar bin Abdul Aziz. Nah, ini khalifah di antara cucunya, cicitnya siapa? Sayyidina Umar. Itu Sayyidina Umar, sahabat Rasulullah, memiliki cicit-cicit namanya Umar juga. Umar bin Khattab memiliki cicit namanya Umar juga, Umar bin Abdul Aziz. Ini khalifah yang sangat tegas. Dari Umar bin Abdul Aziz rahimahullahu annahu, sesungguhnya Umar bin Abdul Aziz adzina fiha, membolehkan fiha, membaca Al-Qur'an di dalam di tengah jalan. Kalian membaca Al-Qur'an di tengah jalan. Qala Ibnu Abi Dawud, telah berkata siapa? Imam Ibnu Abi Dawud, haddatsani Abu Rabi, telah meriwayatkan, menceritakan kepadaku Abu Rabi. Siapa? Imam Abu Rabi. Qala, telah berkata Abu Rabi, akhbarana Ibnu Wahbin, telah, ini secara musalsalnya begitu ya, secara urutannya. Akhbarana, telah mengabarkan kepada kami Ibnu Wahbin. Siapa? Ibnu Wahbin. Qala, berkata Ibnu Wahbin, sa'altu Malikan, aku telah bertanya Malikan kepada Imam Malik, anir rajuli, tentang seseorang yusolli, yang sholat, siapa orang, min akhiril laili, pada akhir waktu malam, min akhiril laili, di akhir waktu malam, fa yakhruju ilal masjidi, kemudian dia keluar ilal masjidi, menuju ke masjid, wa qad baqiya minas surati, dan masih bersisa minas surati, dari surat, allati kana yaqra'u fiha syai'un, yang biasa dia baca, fiha, di dalamnya.
Artinya masih ada surat, artinya orang ini kebiasaannya sholat malam, yang dia membaca Al-Quran di dalam sholatnya lalu mensisakan bacaannya itu sampai menunggu waktu subuh begitu. Dan kebiasaan orang ini dia baca sambil berjalan menuju masjid. Contohnya dia sholat malam di rumahnya, mensisakan sedikit daripada surat yang akan dibaca sambil dia berjalan ke masjid. Dari rumahnya berjalan ke masjid, dia baca Al-Quran, menyelesaikan kegiatan rutinnya. Faqala, lalu berkata siapa Imam Malik, ma'a'lamul qira'ah takunu fit thariq. Aku belum pernah tahu bacaan Al-Quran yang seringkali dibaca, takunu yang seringkali dibaca fit thariqi di tengah jalan. Jadi ini pendapatnya Imam Malik ya. Aku belum pernah tahu ada bacaan Al-Quran yang biasa dibaca sambil berjalan. Wa kariha dzalika, dan Imam Malik wa kariha memakruhkan dzalika kepada hal tersebut. Jadi ini ijtihadnya ulama. Kenapa Imam Malik seperti ini? Karena bisa jadi di saat dia membaca Al-Quran sambil berjalan dia tak fokus. Kembali kepada hadis Rasul tadi, makhafatan minal ghalat. Jadi dikhawatirkan ketidakfokusan ini memicu sebuah kesalahan baca. Jadi lebih baik dulu anteng membaca Al-Quran biar lebih fokus. Ya kalau lancar, tak lancar pada nama ilmu ngaji sambil jalan ada salput atrenter satu ayat ulang pada nepang gilingan padi. Iya kan? Atrenter. Wa kariha dzalik, dan Imam Malik memakruhkan hal tersebut. Wa hadza isnadun sahihun an Malikin rahimahullah. Wa hadza, dan adapun pendapat ini isnadun sahihun adalah sanad yang sahih an Malikin dari Imam Malik rahimahullah. Jadi beberapa poin yang harus kalian pahami, bahwa membaca Al-Quran itu anjurannya adalah di tempat yang bersih, suci. Terus tak boleh membaca di kamar mandi. Jangan membaca kamar mandi, apalagi toilet, terus penggilingan. Kalau membaca di tengah perjalanan kalian ini kondisional, bisa fokus apa tidak. Dan juga untuk lebih hati-hatinya ya lebih baik diam saja dulu. Atau dalam kondisi ngantuk. Kamu kondisi ngantuk ya begitu, cerkala-cerol. Makanya ngaji itu harus segar. Pikiran itu betul-betul fresh. Ya mun ngantuk lagi bawa rokok, kopi itu pak gelas rip. Ya insyaallah cengar kamu guru bisa fokus ngaji. Mun gun berak kopi nasa cangkir kene ke orang. Otak samuk ini. Tak apa-apa. Kopi itu kalau dibawa untuk beribadah kepada Allah maka nilainya plus. Mazala riqul qahwah fi famil insan tastaghfiru lahul malaikah. Selama aroma biji kopi masih tercium di mulut seseorang, maka selama itu pula maka malaikat juga memintakan ampun untuk orang tersebut. Jadi ada malaikat-malaikat khusus yang memintakan ampun. Asalkan kopinya dipakai untuk beribadah. Mungkin berak-rokok Nabi itu lawat ya, main ngerumpi. Rip, abinya di mana rip? Tak ada. Malaikat tak norok minta ampun rip. Tak norok, tak ada nang maka takia malaikat tang relatif, tak kami ini tak minta istighfar. Artinya ambil manfaat-manfaat yang bisa dipakai untuk masa depan yang lebih cepat, yang tentunya mampu mendatangkan ridha Allah. Faslun yustahabbu lil qari'i wallahu a'lam. Al-Fatihah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.